Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan, yakni nikmat iman serta Islam. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula yang terhormat Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Hasan Saiful MAG, dan teman-teman seperjuangan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Pembelajaran bahasa di madrasah di Indonesia. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan seseorang kepada orang lain. Tanpa bahasa, seseorang tidak akan bisa menyampaikan maksud, perasaan, maupun pikiran mereka. Oleh karena itu, bahasa adalah alat komunikasi manusia yang paling utama, sehingga kesalahan dalam pengungkapan sebuah bahasa akan menyebabkan pemahaman yang salah pula. Pembelajaran bahasa Arab harus dapat mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta bisa menumbuhkan sikap yang baik terhadap bahasa Arab yang baik. Kemampuan bahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam rangka membantu memahami sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkaitan dengan Islam untuk murid-murid. Keterampilan bahasa secara integral yakni ada 3. Yang pertama, menyimak. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Dan yang keempat, menulis. Tahapan pembelajaran bahasa Arab bagi pemula. Yang pertama, ada tahapan pembelajaran kosakata. Yang kedua, ada tahapan pembelajaran gramatika atau morfem dan sintaksis. Yang ketiga, ada tahapan dalam pembelajaran makna. Setelah itu, ada metode yang berpengaruh dalam dunia pengajaran bahasa Arab. Metode yang pertama, yakni metode tata bahasa dan terjemah. Metode ini memiliki tujuan supaya murid mampu membaca teks berbahasa Arab serta lebih menekankan pada perkembangan keterampilan membaca, menulis, dan terjemah teks bahasa Arab. Metode yang kedua, ada metode langsung. Metode langsung dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses belajar bahasa Arab sama dengan belajar bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa harus dihubungkan langsung dengan benda, sampel gambar, peragaan, permainan peran, dan sebagainya. Yang ketiga, ada metode membaca. Pada metode membaca ini memiliki tujuan yang sesuai dengan kebutuhan belajar berbahasa Arab dan mudah dalam mengembangkan pengetahuan membaca secara mandiri. Yang keempat, ada metode audiolingual. Metode ini bertujuan untuk pengajaran dengan metode ini adalah penguasaan keterampilan bahasa secara seimbang dengan urutan penyajian keterampilan menyimak dan berbicara terlebih dahulu, lalu keterampilan membaca dan menulis. Metode yang terakhir ada metode elektik. Metode elektik adalah metode pilihan dan gabungan dari 2 metode atau lebih. Metode elektik menjadi metode yang ideal dengan didukung oleh penguasaan pengajar terhadap berbagai metode, sehingga dapat memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran lalu menerapkan secara profesional. Tahapan-tahapan metode pembelajaran yakni ada persiapan,
Kedua, berbicaralah bahasa Arab di dalam kelas. Yang ketiga, jangan pindah sebelum mantap. Jangan tertipu oleh jawaban bersama. Yang ketiga, ada buku bukan pengajar tetapi alat pembantu. Yang keempat, berikan banyak latihan. Yang kelima, latih murid bertanya dalam bahasa Arab. Yang keenam, berikan motivasi. Yang ketujuh, ada ciptakan suasana yang menyenangkan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 2. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing, khususnya menjadi kunci dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling berketerkaitan antara bahasa dan budaya. Problematika yang saya ketahui di madrasah di sekitar rumah saya, yakni siswa sangat susah untuk dikondisikan. Di antara mereka banyak yang asik dengan teman atau diri mereka sendiri, bermain dan mengobrol dengan temannya, sehingga menyebabkan murid tidak fokus untuk memperhatikan pelajaran. Dan ini diamini oleh guru bila sebuah kewajaran atau hal yang lumrah siswa-siswa sulit dikondisikan, apalagi siswa masih madrasah ibtidaiyah. Tinggal bagaimana ketegasan guru untuk menindak siswa-siswa yang tidak mau diatur, siswa kesulitan dalam membaca bacaan atau teks yang berbahasa Arab. Saat penulis menyuruh mereka membaca, mereka masih kesulitan, mulai terbata-bata hingga sama sekali tak bisa membaca. Padahal kalau penulis perhatikan di rumah, siswa-siswa sudah belajar mengaji tulisan yang berbahasa Arab seperti Qiroati, Yambu'a sebelum belajar Al-Quran. Tetapi tetap saja mereka masih saja kesulitan dalam membaca teks berbahasa Arab. Padahal pada hakikatnya kunci dari memahami bahasa Arab itu membaca. Sehingga jika masih banyak siswa yang kesulitan membaca, akan memperlambat proses pembelajaran bahasa Arab tersebut. Tidak menguasai kosakata. Masalah ini merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh siapa saja yang belajar berbahasa Arab, baik di tingkat pemula ataupun di tingkat yang sudah mahir. Kosakata menjadi momok yang cukup membebani, apalagi untuk siswa madrasah ibtidaiyah. Kosakata menjadi prasyarat untuk memahami isi bacaan menulis Arab. Seringkali penulis menyuruh siswa saat pembelajaran bahasa Arab untuk maju ke depan kelas agar siswa menulis kosakata atau jawaban di papan tulis. Namun, masih banyak yang belum bisa menuliskan dengan baik dan benar tulisan Arab. Meskipun secara keseluruhan siswa mempunyai potensi yang baik, akan tetapi di sisi lain siswa belum cakap dalam menulis kalimat atau kata berbahasa Arab tersebut. Bisa jadi mereka asing dengan kata-kata tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.